Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu mau membahas tentang kisi-kisi dari soal penilaian tengah semester untuk tahun pelajaran 2023 sampai dengan 2024. Pada penjelasan kali ini, Ibu mau membahas tentang PTS dari kelas 12. Di sini nanti Ibu akan menjabarkan soal dari nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Selamat menyaksikan. 1. Diketahui sebuah data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12. Kita mau menentukan nilai dari mean itu sendiri. Mean atau rataan hitung itu adalah rumusnya adalah penjumlahan dari N1 sampai dengan N ke titik-titik. Nah, N itu dimulai dari angka 3 dulu sampai dengan N sama dengan 12. Berarti kita urutkan dulu dari data yang paling kecil. Data tersebut yang paling kecil kan itu ada angka 3 ya. 3-nya itu ada 2. Berarti 3, kemudian 4-nya itu ada 3, 4, 4, 4. Kemudian 7-nya juga ada 3, 7, 7, 7. 8-nya juga ada 3, 8, 8, 8. 9-nya 1, 10-nya 1, dan yang terakhir ada 12. Nah, kalau sudah kita hitung nilai dari 3 sampai dengan 12 itu kan jumlah nilainya itu ada 14. Berarti X bar atau X rata-ratanya sama dengan dari penjumlahan dari 3 tambah 3 sampai dengan 10 ditambah 12. Itu sudah Ibu jumlahkan, jumlahnya ada 94, di mana jumlah N-nya itu sama dengan 14. Berarti 94 dibagi 14 sama dengan 6,7. Soal berikutnya yaitu diketahui sebuah data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12. Ini Ibu masih menggunakan soal yang awal tadi ya, yang soal seperti ini. Pertanyaannya, berapakah nilai dari median dan nilai modusnya? Seperti kita ketahui, median itu adalah nilai tengah. Berarti caranya sama ya, kita urutkan dulu datanya. Tadi datanya sudah Ibu urutkan, itu di layar sudah Ibu cantumkan ya. Datanya tadi sudah kita urutkan 33, 44, 77, 88, 89, 10, 12. Karena jumlah N-nya itu sama dengan 14, berarti kan nilai tengahnya dia berada di angka 7 sama 7 dengan 7. Otomatis kan nilainya kan itu dibagi 2. Karena itu angkanya sama 7 dengan 7, otomatis nilai tengahnya sama dengan 7. Kalau misalkan kebetulan nilai tengahnya itu ada 7 sama 8, berarti nanti nilai mediannya 7 plus 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Berhubung ini nilai tengahnya berada di angka 7, berarti mediannya sama dengan 7. Kemudian untuk yang C itu adalah kita mencari nilai dari modus, di mana pengertian dari modus itu sendiri adalah nilai yang sering muncul ataupun nilai yang terbanyak. Dari data yang sudah kita urutkan tadi, banyak nilai yang berurutan kan ada angka 4, 7, kemudian 8. Berarti nilai modusnya adalah 4, 7, dan 8. Soalnya masih sama seperti soal yang tadi, masih menggunakan data yang tadi juga. Nah, kita mau mencari nilai dari kuartil. Kuartil itu dibagi menjadi 3. Ada kuartil 1, kuartil 2, sama kuartil 3. Kuartil atas, kuartil tengah, sama kuartil bawah. Untuk Q1 itu adalah nilainya adalah 1/4, kemudian Q2 itu nilainya 2/4, dan Q3 itu nilainya adalah 3/4. Nah, sama seperti dengan nilai dari nilai kuartil 2 itu sama dengan nilai median. Tadi kan mediannya sudah kita cari ya. Mediannya adalah sama dengan 7. Berarti dari nilai 7 ini kita cari dulu. Berarti kan sebelum angka 7 yang Ibu tebalkan menggunakan warna hitam itu kan ada 3, 3, 4, 4, 4, 7. Kita cari lagi nilai tengah dari 3, 3, 4, 4, 4, 7 itu. Nah, nilai tengahnya itu sama dengan 4. Berarti nanti kuartil satunya sama dengan
4. Nah, sekarang kita beralih ke kuartil 3. Setelah angka 77 yang Ibu tuliskan gambar hitam. Di situ ada angka 8, 8, 8, 9, 10 dan 12. Di situ sudah Ibu warnai dengan warna biru. Nilai tengahnya itu kan ada 8 sama 9. Untuk mencari kuartil 3 ini berarti 8 ditambah 9 dibagi dengan 2 sama dengan 8,5. Soal selanjutnya yaitu tentang persentil. Di situ yang ditanyakan adalah berapa persentil ke 50. Sama ya seperti soal sebelumnya, ini data yang sudah Ibu urutkan ya. Yang Ibu garis merahin ini. Nah, Ibu jelaskan untuk bentuk umum dari persentil itu sendiri. Caranya adalah kita mencari letaknya dulu, di mana rumusnya adalah PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi dengan 100. Dimana I-nya itu adalah N-nya, kemudian N ini jumlah seluruh datanya, 100-nya ini dari persentil ini. Kemudian kita masukkan angkanya, I-nya diganti 50, kemudian N-nya itu jumlah dari data ini yang sudah diurutkan itu sama dengan 14. Berarti kan 14 ditambah 1 nilainya 15. 15 dikali 50 sama dengan 750 dibagi 100 sama dengan 7,5. 7,5 ini kan kalau dibulatkan angkanya menjadi 8. Berarti X-nya adalah X ke 8. Berarti P50 sama dengan X ke 8 ditambah 0,5. 0,5 itu dari sisa ini ya, dari 7,5 ini. Lah, kenapa ini X8-nya kita hitung dulu dari 3. 3 kan ini 1. 3, yang kedua ini angka 2. Kita cari angka yang data ke-8 ini kira-kira angkanya berapa? Data ke-8-nya angkanya sama dengan 7. Berarti yang bergaris yang berwarna hitam ini, berarti sisanya kan 0,5. Karena ininya 7,5 sih. Berarti X9 dikurangi X8 sama dengan X8-nya itu sama dengan 7, dihitung dari ini ya, data dari 3 yang sudah Ibu berikan tadi, ditambah 0,5 dikali dengan 8, X9-nya itu sama dengan 8. Kemudian X8-nya sama dengan 7, 8 dikurangi 7 sama dengan 1, berarti 7 ditambah 0,5 kali 1, 0,5, 7 ditambah 0,5 sama dengan 7,5. Soal berikutnya yaitu tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku. Sekarang kita bahas dulu yang simpangan rata-rata. Di situ ada data 6, 8, 11, 3, 2. Sama seperti langkah sebelumnya, kita urutkan dulu data yang nilainya paling kecil dulu. Ada angka 2, 3, 6, 8, dan 11. Kalau sudah, kita tentukan dulu X rata-ratanya. Caranya yaitu menjumlahkan data dari 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 dibagi dengan jumlah banyaknya anggota. Anggotanya itu ada 5. Berarti tadi penjumlahan tadi kan sama dengan 30. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kalau sudah, kita masuk ke rumus simpangan rata-rata. Dimana simpangan rata-rata ini rumusnya adalah 1/n dari sigma xi dikurangi dengan x bar. N-nya itu sama dengan 5. Kemudian 1/5 x barnya itu sama dengan 6 ya. Berarti 2 dikurangi 6 ditambah 3 dikurangi 6 ditambah 6 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 6 ditambah 11 kurangi 6 sama dengan 1/5. 2 dikurangi 6 min 4, 3 dikurangi 6 itu min 3, 6 dikurangi 6 0, 8 dikurangi 6 itu 2, kemudian 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Setelah sudah, kita masukkan dulu ke angkanya, dimana hasilnya itu kalau sudah Ibu jumlahkan dari kan semua nilai di dalam nilai mutlak itu nilainya berubah menjadi positif. Berarti dari penjumlahan 4 tambah 3 tambah 0 tambah 2 tambah 5 itu sama dengan 14. Berarti 1/5 dikalikan dengan 14 sama dengan 2,8. Berarti nilai dari simpangan rata-rata data di atas itu sama dengan 2,8.
Lanjut ke soal berikutnya yaitu kita menentukan nilai dari simpangan baku data tunggal. Nah, tadi kan sudah ada nilainya ya. Nilainya itu dari 2, 3, 6, 8, 9. Sekarang kita memahaminya lewat tabel. Situ udah ada XI min X bar, tadi nilai sudah kita cari ya. Ada min 4, min 3, 0, 2, 5. Itu didapat dari 2 dikurangi dengan 6, hasilnya min 4. 3 dikurangi dengan 6, min 3. 6 dikurangi 6 itu sama dengan 0, 8 dikurangi 6 itu sama dengan 2, kemudian 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Kalau sudah, nilainya itu kita kuadratkan. Min 4 dikuadratkan menjadi berarti min 4 kali min 4 ya, sama dengan 16. Min 3 dikalikan min 3 sama dengan 9. 0 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. 2 dipangkatkan 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. 5 dipangkatkan 2 atau 5 kali 5 sama dengan 25. Kalau sudah, kita jumlahkan itu sama dengan 54. Kalau sudah, ini sebenarnya tabel X kuadrat ini kita perlukan untuk menggunakan simpangan baku dalam data kelompok. Ini boleh dikerjakan bila tidak yang tabel paling kanan. Kalau sudah, kita masuk ke rumus simpangan baku, di mana rumus simpangan baku itu adalah sigma dari XI min X per kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1, di mana tadi sudah kita cari, berarti XI min X per kuadratnya itu sama dengan 54, N-nya sama dengan 5, karena dikurangi 1 sama dengan 4, berarti sama dengan akar 54 dibagi dengan 4, sama dengan akar dari 13,5 atau sama dengan 3,67. Soal nomor 3, perhatikan data distribusi kelompok berikut. Di situ sudah ada tabelnya ya, nilai dari 40 sampai 48 sampai dengan nilai 83 sampai dengan 93. Di situ frekuensinya ada 4, 12, 10, 8, 4, 2. Nah, ini sudah ibu jumlahkan itu sama dengan 40. Kemudian kita mau menentukan nilai dari min, mediannya berapa, kemudian kuartil. Kuartil yang nanti ibu pakai itu adalah kuartil 1 dengan kuartil 3, karena nanti kuartil 2 nya kan sama dengan median. Kemudian ada prakisil ke-25, disil ke-9, dan nilai dari simpangan bakunya. Nah, sekarang kita lanjut ke jawaban dari mencari jawaban untuk nilai min atau rataan hitungnya. Setelah tadi kita sudah membaca soalnya ya, sekarang kita mau mencari nilai dari min atau rataan hitungnya. Di situ sudah ada nilainya, frekuensinya juga sudah diketahui pada soal. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai tengahnya atau nilai X-nya. Nah, ibu beri contoh yang awal ya, itu ada 40 sampai 48. Dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, jumlahnya kan ada 9. Berarti nilai XI-nya sama dengan 44. Kemudian 49 nilai XI-nya 53, 58 sampai 66 XI-nya 62, 67 sampai 75 XI-nya 71, kemudian 76 sampai 84 XI-nya 80, 85 sama 93 XI-nya sama dengan 89. Kalau isinya sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari if FI dikali dengan XI, di mana FI-nya itu kan 4. 4 kali 44 hasilnya 176. 12 kali 53 hasilnya 636. 10 kali 62 hasilnya 620. 8 kali 71 hasilnya 568. 4 dikali 80 sama dengan 320, kemudian 2 dikali 89 hasilnya 178. Kalau sudah, nilai dari 176 sampai dengan 178 itu dijumlahkan, ketemu hasilnya 2498. Kalau sudah, tinggal masukkan ke rumus rataan hitung, di mana rumusnya adalah sigma dari FIXI dibagi dengan sigma FI. Sigma FIXI-nya jumlahnya ada 2498 dibagi if-nya itu jumlahnya 40, berarti 2498 dibagi 40 sama dengan 62,45. Selanjutnya yaitu mencari nilai dari median, di mana median sendiri itu adalah nilai tengah, nilai yang berada di tengah. Berarti langkah awalnya adalah kita mencari jumlah frekuensinya dulu berapa. Nah, karena di situ sudah ibu tulis jumlah frekuensinya 40, berarti setengah dari 40 itu sama dengan 20.
Berarti nilai medianya berada di frekuensi dengan jumlah antara 20. Yang berada di nilai 20 itu kan ada di frekuensi 10 ya. Jumlah frekuensi kumulatifnya itu ada 26. Intervalnya antara 58 sampai 66. Kalau sudah berarti dapat diketahui ya, B-nya itu sama dengan 57,5, kemudian F kecilnya itu sama dengan 16, kemudian F besarnya itu sama dengan 10. Berarti jumlah P itu jumlah interval tadi yang sudah kita cari ya. Jumlahnya ada 9 P-nya, kemudian N-nya itu setengah dari 40 atau sama dengan 20. Kalau sudah tinggal masukkan ke dalam rumus, dimana rumus dari median itu sama dengan B ditambah dengan setengah N dikurangi F kecil dibagi F besar dikalikan dengan P, dimana B-nya itu sama dengan 57,5 ditambah setengah N-nya itu berarti 20 ya, 20 dikurangi dengan F kecilnya 16, 20 kurangi 16 sama dengan 4, kemudian F besarnya sama dengan 10. Berarti nanti ini tinggal dikalikan 4 kali 9 itu sama dengan 4 kali 9 itu sama dengan 36. 36 dibagi dengan 10 ya, sama dengan 3,6. Berarti 57,5 ditambah 3,6 sama dengan 61,1. Soal berikutnya yaitu tentang kuartil. Kuartil yang mau Ibu bahas ini dari kuartil 1 sampai kuartil 3. Karena kuartil 2-nya kan nilainya sudah ada ya, nilainya sama seperti nilai pada median. Sekarang kita bahas dulu atau mencari letak dari kuartilnya dulu. Untuk letak dari kuartil 1 itu kan, kalau kuartil kan semua data dibagi dengan 4, berarti I-nya seperempat dari jumlah keseluruhan frekuensi. Seperempat dari 10 sama dengan 10. Berarti datanya berada di kisaran nilai 10. Di antara nilai 10 itu kan berarti ada di interval 49 sampai 57 ya. Dimana berarti B-nya itu diketahui, B-nya berarti 48,5. Kemudian P-nya itu sudah kita cari tadi ya, sama dengan 9. Kemudian F kecilnya itu sama dengan 4, F besarnya sama dengan 12. 10 dikurangi 4 itu sama dengan 6 ya. 6 dikali 9 54. Berarti 48,5 ditambah 54 per 12 sama dengan 48,5 ditambah 4,5 sama dengan 53. Kemudian untuk yang kuartil 3 itu juga sama ya, kita cari 3/4 dari jumlah keseluruhan F-nya. Keseluruhan F-nya itu sama dengan 40, berarti 3/4 dikalikan 40 sama dengan 30. Berarti datanya di antara kisaran 30. Di antara frekuensi kumulatifnya di antara 30 kan berada di interval 67 sampai 75. Kalau sudah, kita cari P-nya sudah dicari ya. P-nya itu sama dengan 9. Kemudian F kecilnya itu sama dengan 26. Penjumlahan antara 4, 12 sama 10 ya. Kemudian F besarnya itu sama dengan 8. Kalau sudah tinggal dijumlahkan. Hasilnya sama dengan seperti pada gambar, misalnya P-nya kan 66,5 ya, berarti 66,5 ditambah 30 dikurangi dengan 26 itu sama dengan 4 ya, berarti 4 kali 9 36 dibagi dengan F besarnya sama dengan 24. Hasilnya sama dengan seperti itu. Soal selanjutnya yaitu tentang presentil ke 25. Rumus dari presentil adalah 25 dibagi dengan 100 dikali dengan 40 ya. Seperempat dari 40 itu sama dengan 10. Kita cari dulu presentil ke 25-nya sama ya. B plus I per 100 N dikurangi F dibagi dengan F besar dikalikan dengan P. Berarti B-nya itu sama dengan 48,5 ditambah 10 ya. I per 10 per N-nya itu 10 dikurangi 4 per 12 dikali 9. 10 kurangi 4 itu sama dengan 6. 6 kali 9 itu 54 ya. Berarti 48,5 plus 54 dibagi 12 atau sama dengan 48,5 ditambah 4,5 sama dengan 53. Sekarang kita lanjut ke desil data ke kelompok. Di situ sudah ada ya, kita mencarinya sama seperti pada presentil. Kalau presentil dibagi 100 berarti kalau desil itu dibagi 10.
9/10 dikali dengan jumlahnya 40. 9 kali itu 40-nya nolnya dicoret ya. 9 kali 4 sama dengan 40. Kemudian rumusnya masih sama. B plus I/10 N dikurangi F dibagi F besar dikali dengan P. B-nya berarti antara 75 sampai 76 ya. Berarti 75,5 ditambah 36 dikurangi dengan 34 sama dibagi dengan 4 dikali 9. 75,5 ditambah 36 dikurangi 34 itu 2 ya. 2/4 kali 9 sama dengan 75,5 ditambah 18/4. 75,5 ditambah 4,5 sama dengan 80. Selanjutnya masuk ke simpangan baku. Nah, sini sudah ibu jabarkan ya. Jadi kita baru mencari sampai itu ya, FXI ya. Sekarang kita jabarkan dari XI min X bar. Dimana rata-ratanya itu kan sama dengan 6 ya. Berarti min 18 ini didapat dari ini ya, FXI nya kan 62,45. Berarti 44 dikurangi 62,45 sama dengan 18. Nah, kemudian 53 dikurangi dengan 62,45 sama dengan 9. 62 kurangi 62 sama dengan 0. Kemudian 71 dikurangi dengan 62,5 hasilnya 9. 80 dikurangi 62,5 sama dengan 18. Kemudian XI min X bar kuadrat tinggal dikuadratkan ya. Min 18 dikuadratkan 324. Min 9 dikuadratkan 81. 0 dikuadratkan 0. 9 kali 81. 9 kuadrat 81. 18 kali 18 324. 27 pangkatkan 2 sama dengan 729. Kalau sudah nilai tadi sudah kita cari ini, kita kalikan dengan frekuensinya. Misalkan 324 dikali dengan 4 sama dengan 972. Kemudian ya macam-macam di situ. X ibarnya itu sama kayak tadi ya. Isinya 44 berarti 44 dipangkatkan 2 atau 44 kali 4 44 sama dengan 1936. Kalau sudah kita kalikan FI dikalikan XI kuadrat. Berarti FI nya kan di situ 4. 4 dikali 1936 sama dengan 7744. Di sini pencariannya sama ya, sampai diketahui bahwa jumlahnya berapa. Kemudian sudah masuk X rata-ratanya itu sama dengan 62,45. Berarti untuk simpangan bakunya itu sama dengan akar dari I sama dengan 1 xn min X bar kuadrat dibagi dengan N. Berarti 5670 dibagi dengan N nya itu sama dengan 40 sama dengan akar dari 141,75 atau sama dengan 11,91. Soal nomor 4, diketahui data olahraga profit dalam diagram lingkaran adalah untuk sepak bola itu 100 derajat, bola basket itu 80 derajat, kemudian tenis ada 90 derajat, renang itu ada 56 derajat, dan voli 34 derajat. Pertanyaannya, tentukan jumlah siswa yang menyukai olahraga sepak bola jika keseluruhan siswanya itu berjumlah 50. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Dari soal jumlah siswanya itu sama dengan 50. Kemudian jumlah siswa yang mengikuti ekskul sepak bola itu sama dengan 100. Berarti 100 derajat sama dengan X per 50 dikalikan dengan 360 derajat. Sama dengan, itu pakai perkalian silang ya, antara 100 dikali dengan 50. Nilainya sama dengan 5.000. Berarti 50.000 sama dengan 360 dikalikan X, 360X. Maka X-nya itu sama dengan 5.000 dibagi dengan 360 sama dengan 13,8 atau sama dengan 14 siswa. Soal kelima atau soal yang terakhir yaitu tentang diagram batang daun. Di situ ada sebuah data 6, 13, 13, 15, 18, 21, 24. Kita mau menerapkannya atau memasukkannya ke dalam diagram batang dan daun. Di mana diagram batangnya itu adalah angka paling depan ya, atau satuannya, kemudian daunnya itu puluhannya atau angka yang kedua. Contohnya aja ada angka 6, berarti kan batangnya tidak ada, berarti batangnya 0, daunnya sama dengan 6.
Kemudian di situ ada angka 13, 13, 15 dan 18. Berarti kan itu angka satuannya atau angka yang paling depannya itu kan satu semua ya. Berarti batangnya 1, daunnya ada 3, 3, 5, 8. Kemudian batang yang kedua itu ada 21 sama 24. Berarti batangnya itu 2, daunnya ada 1 dan 4. Setelah Ibu jabarkan soal dari nomor 1 sampai dengan soal nomor 15, kira-kira ada soal yang menurut kalian belum paham tidak? Kalau misalkan belum paham, boleh chat Ibu ataupun komen di YouTube ini. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa membuat kalian bisa mengerjakan soal PTS nanti. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.